Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat semuanya ya. Jadi kita masuk ke materi kedua MPLS ini. Walaupun belajar dari rumah, kita harus tetap semangat. Kita harus tetap yakin bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Lalu kita hari ini akan belajar mengenai PPK atau kita sebut dengan penguatan pendidikan karakter. Apa itu karakter? Hanya sebelum sampai ke karakter, Ibu akan kenalkan diri dulu ya. Nama lengkap Ibu di sini Dian Ekasari. Ibu biasa dipanggil dengan Dian. Ya. Tempat tanggal lahir Ibu di Palembang 25 Desember 1978. Ibu tinggal di Komplek Geria Hiro Abadi, Jalan Anggrek, Blok Y nomor 16. Ibu adalah alumni S1 FKIP Universitas Sriwijaya dan mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut. Apa yang dimaksud dengan karakter? Karakter adalah sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik di keluarga, sekolah, maupun bangsa dan negara. Ada juga secara psikologis, karakter adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral. Misalnya, kejujuran seseorang dan biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap. Kemudian kita lihat pada tujuan pendidikan nasional Sisdiknas dan pendidikan ekonomi pasal 3 Undang-Undang nomor 20 Sisdiknas tahun 2003. Di situ dikatakan tujuannya adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, dari turunan pasal ini, itu lebih ditekankan kepada sikap spiritual dan sikap sosial. Sikap spiritual adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sikap sosialnya berakhlak mulia, sehat, mandiri, demokratis, serta bertanggung jawab. Nah, di sini kita lihat dari undang-undang tadi kita turunkan menjadi pengembangan nilai-nilai karakter. Berdasarkan filosofi Bapak Pendidikan Indonesia kita, Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan karakter yang pertama adalah mengenai olah hati, terkait dengan etika. Kemudian olah pikir, kaitannya dengan literasi, olah karsa, estetika atau seni, dan olahraga atau kinestetik bergerak. Nah, dari 4 hal ini, apa yang harus ada pada peserta didik? Yaitu pertama religius, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, dan lain-lain. Nah, banyak hal ini, nilai-nilai karakter ini yang wajib harus dimiliki peserta didik adalah 5 hal. Yang pertama adalah religius. Ini yang disebut dengan PPK, ya, penguatan pendidikan karakter. Religius itu apa? Ini kaitannya dengan Tuhan, kaitannya dengan Allah. Jadi bagi yang muslim, sholat 5 waktu itu wajib, ya, puasa dan sebagainya, menunaikan rukun Islam. Nah, bagi agama lain ya silahkan dijalankan. Kemudian yang kedua nasionalis, cinta tanah air. Bentuk kecintaan kita ya salah satunya kalian harus menghafal lagu Indonesia Raya dan lagu-lagu nasional lainnya. Kemudian mandiri. Kalian sudah SMP harus berubah, tidak lagi seperti saat ketika kalian SD. Kemudian gotong royong. Gotong royong di sini adalah bentuk salah satu ciri khas Indonesia, kerjasama. Tapi kerjasamanya dalam kebaikan, bukan kerjasama dalam kejahatan. Kemudian integritas. Integritas itu apa? Kejujuran, ketegasan. Di sini, ya. Nah, ini nilai utama yang harusnya ada pada peserta didik. Selanjutnya, bentuk penguatan pendidikan karakter itu. Ya, pendidikan karakter merupakan bagian dari gerakan nasional. Tujuannya apa? Menyiapkan generasi emas Indonesia tahun 2045 dengan karakter mulia. Kalian adalah penerus untuk Indonesia. Jika tahun 2045 nanti ketika ada pertumbuhan populasi kalian tidak siap, maka itu dikhawatirkan, ya. Makanya harus mempunyai yang pertama nilai religius. Apa nilai religius yang harus dipunyai oleh seorang pelajar? Melaksanakan ajaran agama, ya, yang Islam kerjakan sesuai dengan keyakinan Islamnya, yang agama lain silakan. Kemudian beramal dan bertindak
landasi taat kepada Tuhan. Kalian belajar hari ini, jadikan sebagai amalan. Orang yang menuntut ilmu adalah bagian dari amalan, bagian dari ibadah. Kemudian yang ketiga, memulai dan mengakhiri pekerjaan dengan doa. Ayo, pagi tadi siapa yang sholat subuh? Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan nasionalis. Nasionalis untuk di SMP ini, kalau nanti kita sudah masuk, yang pertama adalah wajib mengikuti upacara bendera, ya, secara tertib dan disiplin. Yang kedua, hafal menyanyikan lagu-lagu nasional. Nah, lagu Indonesia Raya 3 stanza tadi sudah hafal belum? Nah, itu ya. Kemudian ketiga, berbicara menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Jadi boleh menggunakan bahasa daerah, tetapi ketika ada pembelajaran gunakanlah bahasa Indonesia. Jadi jangan lagi ada name hal ngapeyung. Nah, ya. Kita lanjutkan dengan sikap mandiri. Sikap mandiri yang harus dilakukan oleh siswa adalah yang pertama, tampil bersih, rapi, tanpa bantuan orang lain. Jadi sudah SMP harus mandiri. Yang kedua, mengerjakan sendiri tugas-tugas sekolah. Jangan lagi menyuruh orang tua dan sebagainya ya. Kemudian yang ketiga, berani mengungkapkan pendapat sendiri. Kalau diskusi ditanya, yang ngomong. Ya. Kemudian mengambil inisiatif. Mengambil inisiatif ini bagaimana? Ketika ada sampah umpamanya di kelas kalian, jangan nunggu disuruh guru dulu. Silakan dibersihkan. Nah, ini sikap gotong royong yang harus ada. Pertama, melaksanakan kerja bersama, melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk. Kalau ini sarang nyamuk ya, kalau sekarang ketika kita masa pandemi ya harus kita kerjasama dalam bentuk apa? Kalian tetap di rumah ya, jaga kebersihan, cuci tangan, jaga jarak ya. Kalau keluar gunakan masker, kurangi kumpul-kumpul. Kalau sudah masa pandemi ini berakhir, baru kita bisa kembali normal. Kemudian melaksanakan tanggung jawab bersama untuk memelihara sarana dan lingkungan sekolah. Kemudian integritas. Nah, ini yang penting, tidak nyontek. Buat apa nilai tinggi kalau hasil mencontek, tidak ada kebanggaan, ya. Yang kedua, berani mengungkapkan kebenaran. Kalau memang itu benar, katakan. Walaupun pahit ya. Kemudian yang ketiga adalah satu kata dengan perbuatan. Kalau kalian katakan saya orang jujur, maka tunjukkan. Saya orang yang bersih, maka tunjukkan, bukan hanya sebatas di mulut. Kemudian aspek nilai karakter yang harus ada untuk siswa. Dengan Tuhan, bertakwa seperti Ibu jelaskan tadi, dengan diri sendiri ini. Siswa harus jujur, tanggung jawab, hidup sehat, disiplin, kerja keras, percaya diri, berjiwa wirausaha atau entrepreneur, kreatif, inovatif, mandiri, mempunyai rasa ingin tahu. Kalian adalah pelajar, maka harus punya rasa ingin tahu. Ya, tapi bukan kepo maksud di sini ya. Itu berbeda rasa ingin tahu di sini dengan kepo. Kemudian nilai kebangsaan. Nilai kebangsaan nasionalisme seperti yang Ibu jelaskan tadi, menghargai keberagaman. Jadi jangan lagi ada syaratnya menyinggung temannya. Oh Jawa, oh ini, oh itu, bukan. Kita adalah satu Indonesia. Kemudian pemahaman terhadap budaya dan ekonomi. Kemudian dengan sesama lingkungan, kita harus sadar hak dan kewajiban. Patuh pada aturan sosial, menghargai karya orang lain, santun dan demokratis, peduli sosial dan lingkungan. Nah, aspek karakter ini sebenarnya kalau di dalam Islam, karakter ini adalah sifat asli Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yaitu sidik, amanah, tablik dan patonah. Ya, patonah itu adalah pemikir, thinker dalam bahasa Inggrisnya ya, kecerdasan intelektual. Apa bentuknya? Cerdas. Rasulullah itu sangat cerdas. Ya, kemudian olah hati, sidik, kita believe ya, believer, orang yang percaya, bisa dipercaya, kecerdasan spiritual. Makanya contohnya adalah jujur. Kenapa contohnya Rasulullah itu dikenal dengan gelar Al-Amin, jujur ya. Kemudian yang ketiga adalah amanah. Ketika kita diberikan kepercayaan, kita tanggung jawab, jangan lari. Apapun bentuknya kita harus bertanggung jawab. Kemudian olah rasa, networker atau kerjasama. Peduli, kita peduli dengan orang lain. Kalau dalam sikap Rasulnya disebut dengan tablik. Nah, kita kaitkan yang tadi. Kalau yang olah hati, olah pikir, itu masuk ke dalam diri. Sementara olahraga dan olah karsa itu adalah kaitannya dengan orang lain. Jadi sikap yang harus ada pada seorang peserta didik atau siswa adalah bervisi, punya mimpi, punya harapan, cerdas, kreatif, terbuka, jujur, ikhlas, religius, adil, gigih, kerja keras, disiplin,
bersih dan bertanggung jawab, peduli, demokratis, gotong royong, dan suka membantu. Nah, sekarang kalian lihat, perhatikan diagram berikut. Faktor penentu prestasi siswa. Jadi untuk menentukan kalian berhasil atau tidak bukan dari guru. Bukan hanya dari guru. Guru hanya 30% mempengaruhi keberhasilan seorang anak. Ini bukan kata ibu ya, tapi berdasarkan penelitian. Guru hanya 30%. Sementara sekolah itu menentukan prestasi anak itu hanya 7%. Rumah hanya 7%. Teman itu hanya 7%. Sisanya 50%, hampir 50% itu adalah karakter. Ya, sikap kita. Jadi kalau sikap kalian tidak baik, maka kalian akan berprestasi itu sangat tidak mungkin. Ya. Jadi mulai hari ini ketika kalian masuk ke SMP 54, perbaiki sikapnya yang tidak baik. Nah, ini kita lihat pengaruh guru terhadap prestasi siswa dari ini. Ini sedikit sekali. Setelah dari umur 8 tahun dia belajar ke umur 11 tahun, ya lebih kurang 5 tahun ya, 5 tahun belajar, 3 tahun belajar, 3 tahun belajar. Perubahannya itu hanya sedikit. Ketika guru yang ngajarnya rendah, jelek, guru yang ngajar kualitasnya kurang bagus, hanya nambah sedikit ya. Nah, jadi demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan kalian tetap semangat belajar ya. Tetap jaga kesehatan karena itu adalah bagian dari karakter. Jadi ketika nanti sudah bertemu di sekolah ya, kita sudah siap untuk belajar yang lebih baik. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.